Anggaran Rumah Tangga, Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi, Kabupaten Gianyar, 2022. Bab 1. Umum. Pasal 1. Dasar. Anggaran rumah tangga ini disusun berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi. Pasal 2. Bimbingan koordinasi dan pengawasan. Percasi Kabupaten Gianyar membina dan mengoordinasi setiap dan seluruh kegiatan olahraga catur di Kabupaten Gianyar dengan merencanakan, menyelenggarakan, dan mengikuti kegiatan olahraga catur baik di dalam maupun di luar Kabupaten Gianyar. Pasal 3. Bantuan kepada pemerintah. Pasal 3 ayat 1. Percasi Kabupaten Gianyar membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan umum keolahragaan catur di wilayah kerjanya. Pasal 3 ayat 2. Percasi Kabupaten Gianyar menjalin hubungan yang seerat-eratnya dengan semua instansi, lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta. Bab 2. Lambang dan Bendera. Pasal 4. Lambang. Lambang Percasi Kabupaten Gianyar mengikuti lambang Percasi yang tertulis di anggaran dasar Percasi. Di bab 2. Lambang, bendera dan slogan. Pada pasal 7 tentang lambang, yang penjelasan lengkapnya tertulis di anggaran rumah tangga Percasi. Bab 2. Lambang dan Bendera. Pada pasal 5 tentang lambang. Pasal 5 ayat 1, lambang Percasi yang dirinci pada lampiran A merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari anggaran rumah tangga ini, memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut. A. Diameter lambang adalah 9 satuan. B. Jarak lambang dengan tulisan gens Yunasumus adalah 2 satuan. C. Panjang tulisan gens Yunasumus adalah 13 satuan. Pasal 5 ayat 2, lambang Percasi digunakan pada berbagai sarana termasuk A. Bendera Percasi, bendera Percasi Provinsi, bendera Percasi Kabupaten atau Kota dan bendera Percasi Kecamatan. B. Papan nama Percasi, Percasi Provinsi, Percasi Kabupaten atau Kota dan Percasi Kecamatan. C. Badge Percasi, Percasi Provinsi, Percasi Kabupaten atau Kota dan Percasi Kecamatan. D. Lencana atau pin Percasi, Percasi Provinsi, Percasi Kabupaten atau Kota dan Percasi Kecamatan. Pasal 5 ayat 3. Penggunaan lambang Percasi pada bendera Percasi, bendera Percasi Provinsi, bendera Percasi Kabupaten, Kota dan Percasi Kecamatan, diatur dalam pasal 6 anggaran rumah tangga ini. Pasal 5 ayat 4. Rincian lambang Percasi untuk papan nama PB Percasi, Percasi Provinsi, Percasi Kabupaten Kota dan Percasi Kecamatan, diatur seperti tertera pada lampiran D dan lampiran E yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari anggaran rumah tangga ini. Pasal 5 ayat 5, rincian lambang Percasi untuk badge seperti tertera pada lampiran F yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari anggaran rumah tangga ini. Pasal 5. Bendera. Bendera Percasi Kabupaten Gianyar mengikuti bendera Percasi yang tertulis di anggaran dasar Percasi. Di bab 2. Lambang, bendera dan slogan. Pada pasal 8 tentang bendera, yang penjelasan lengkapnya tertulis di anggaran rumah tangga Percasi. Bab 2. Lambang dan Bendera. Pada pasal 6 tentang bendera. Pasal 6 ayat 1. Bendera Percasi dasarnya warna biru muda. Tulisan Percasi merah, tulisan CES Indonesia hitam, tulisan gens Yunasumus biru. Penampang di belakang kuda, merah bata, gambar kuda, oranye, warna padi kapas sama dengan warna kuda, gambar papan catur putih hitam, tanpa batas pinggir dengan ukuran A. Untuk di luar ruang, panjang 300 cm, lebar 200 cm. B. Untuk di dalam ruang, panjang 135 cm, lebar 90 cm. Pasal 6 ayat 2. Lambang Percasi tertera di tengah bendera dengan ukuran sesuai rincian pada lampiran B yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari anggaran rumah tangga ini. Pasal 6 ayat 3, untuk bendera Percasi Provinsi dan Percasi Kabupaten atau Kota atau Percasi Kecamatan, lambang Provinsi dan atau Kabupaten atau Kota atau Kecamatan dicantumkan pada bagian kiri atas bendera Percasi dengan dasar warna sesuai lambang Provinsi, Kabupaten atau Kota atau Kecamatan masing-masing dengan ukuran maksimal seperempat ukuran bendera Percasi seperti tersebut pada pasal 6 ayat 1 poin A dan pasal 6 ayat 1 poin B. Pasal 6 ayat 4. Bentuk dan ukuran bendera Percasi Provinsi.
Percasi kabupaten atau kota dan percasi kecamatan adalah seperti tertera pada lampiran C yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari anggaran rumah tangga ini. Pasal 6 ayat 5, dalam hal bendera percasi dikibarkan bersama-sama dengan bendera merah putih. Bendera percasi harus berada di sebelah kanan bendera merah putih dilihat dari sudut pemirsa dengan tinggi tiang 30 cm apabila di luar ruang, atau 20 cm apabila di dalam ruang. Di bawah bendera merah putih, kecuali diatur lain oleh protokoler negara. Pasal 6 ayat 6, dalam hal bendera percasi provinsi, dan bendera percasi kabupaten atau kota dikibarkan bersama-sama dengan bendera PB percasi. Bendera provinsi, bendera kabupaten atau kota harus berada di sebelah kanan bendera PB percasi dilihat dari sudut pandang pemirsa dengan tinggi tiang 30 cm apabila di luar ruang, atau 20 cm apabila di dalam ruang. Di bawah bendera percasi kecuali diatur lain oleh protokoler. Pasal 6 ayat 7, dalam hal bendera pengurus besar percasi provinsi, bendera percasi kabupaten atau kota atau bendera percasi kecamatan dikibarkan bersama-sama. Susunan letak bendera diurut dari sebelah kiri berdasarkan abjad nama provinsi, nama kabupaten atau kota dan nama kecamatan. Pasal 6 ayat 8, dalam hal pelaksanaan defile, bendera PB percasi akan berada di belakang bendera merah putih disusul oleh bendera percasi provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Bab 3. Keanggotaan. Pasal 6. Keanggotaan. Pasal 6 ayat 1. Anggota percasi Kabupaten Gianyar terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. Pasal 6 ayat 2. Anggota biasa percasi Kabupaten Gianyar ialah a. Individu-individu yang bersedia memberikan dedikasinya baik sebagai pengurus, pemain, wasit, pelatih atau aktivis lainnya demi perkembangan dan kemajuan catur di Kabupaten Gianyar. B. Induk-induk organisasi catur tingkat kecamatan atau klub-klub catur yang berada di wilayah kerja percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 6 ayat 3. Yang dimaksud dengan induk organisasi catur tingkat kecamatan ialah organisasi catur yang membina dan mengoordinasi olahraga catur tingkat kecamatan. Pasal 6 ayat 4. Organisasi percasi pada tingkat kecamatan disebut pengurus kecamatan percasi disingkat pencam percasi. Pasal 6 ayat 5. Anggota kehormatan terdiri atas para donatur dan sponsor tetap percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 7. Hak dan kewajiban anggota. Pasal 7 ayat 1. Setiap anggota percasi Kabupaten Gianyar tanpa memandang jenis keanggotaannya mempunyai hak sebagai berikut. A. Mengikuti setiap kegiatan percasi Kabupaten Gianyar, termasuk musyawarah, rapat, penataran, seminar, dan kejuaraan percasi. B. Turut serta mengeluarkan hak suara dalam setiap kegiatan. C. Memilih dan dipilih. D. Meminta penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan percasi Kabupaten Gianyar. E. Memakai lambang percasi. Pasal 7 ayat 2. Setiap anggota percasi Kabupaten Gianyar tanpa memandang jenis keanggotaannya berkewajiban untuk a. Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. B. Mendukung setiap kegiatan percasi Kabupaten Gianyar. C. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan yang berlaku atau diberlakukan oleh peraturan organisasi percasi Kabupaten Gianyar. D. Melaksanakan kegiatannya secara teratur sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 8. Persyaratan menjadi anggota. Pasal 8 ayat 1. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa percasi Kabupaten Gianyar yang berasal dari individu, setiap calon anggota wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 8 ayat 2. Setiap calon anggota yang berasal dari individu yang mengajukan permohonan sebagai anggota tidak boleh memiliki keterikatan atau permasalahan administrasi dengan induk organisasi catur lainnya. Pasal 8 ayat 3. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota biasa yang berasal dari individu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 8 ayat 4. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa yang berasal dari induk-induk organisasi catur tingkat kecamatan, setiap calon anggota wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 8 ayat 5.
Setiap calon anggota yang berasal dari induk-induk organisasi catur tingkat kecamatan yang mengajukan permohonan sebagai anggota diwajibkan untuk telah mempunyai paling sedikit 3 orang pengurus. Pasal 8 ayat 6. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota biasa yang berasal dari induk-induk organisasi catur tingkat kecamatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 8 ayat 7. Untuk dapat diterima menjadi anggota kehormatan, seseorang harus sudah berjasa kepada Percasi Kabupaten Gianyar, baik dengan dedikasinya yang tanpa cacat sebagai pengurus, pemain, wasit, pelatih, atau telah memberikan sumbangan sejumlah tertentu, dan dikukuhkan oleh Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 9. Kehilangan status keanggotaan. Pasal 9 ayat 1. Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 di atas tidak dipenuhi, musyawarah atau rapat kerja Percasi Kabupaten Gianyar berhak memutuskan hilangnya status keanggotaan. Pasal 9 ayat 2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 di atas, mengakibatkan anggota dimaksud kehilangan setiap dan seluruh hak serta kewajibannya di dalam organisasi Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 9 ayat 3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaannya diberlakukan kembali setiap dan seluruh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang persyaratan penerimaan anggota. Pasal 9 ayat 4. Status keanggotaan berakhir dengan keputusan musyawarah atau rapat kerja yang diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 9 ayat 5. Keputusan mengenai berakhirnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 di atas hanya dapat dijatuhkan apabila kepada anggota dimaksud telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Bab 4. Organisasi. Pasal 10. Organisasi. Pasal 10 ayat 1. Percasi Kabupaten Gianyar merupakan bagian piramida dari susunan organisasi Percasi di tingkat kabupaten atau kota, yang berada di bawah Percasi Provinsi Bali dan Percasi Pusat. Pasal 10 ayat 2. Percasi Kabupaten Gianyar membawahi dan mengoordinasi semua kegiatan Percasi kecamatan atau klub catur yang ada di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Pasal 11. Wilayah kerja. Wilayah kerja organisasi Percasi Kabupaten Gianyar adalah seluruh wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Pasal 12. Pembagian tugas dan kewajiban pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan terkoordinasi, maka di antara pengurus Percasi Kabupaten Gianyar diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga akan dicapai hasil kerja yang maksimal. Pasal 13. Tugas dan kewajiban Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar. Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memimpin Percasi Kabupaten Gianyar. 2. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga catur di wilayah kerja Percasi Kabupaten Gianyar. 3. Mengoordinasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga catur yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggotanya. 4. Bertindak untuk dan atas nama Percasi Kabupaten Gianyar dalam berhubungan dengan pihak ketiga. 5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Muskap, Rakerkap, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 14. Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar. Wakil Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya. 2. Mewakili Ketua Umum bila berhalangan. 3. Mengoordinasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga catur, yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggotanya. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 15. Tugas dan kewajiban Sekretaris Umum Percasi Kabupaten Gianyar. Sekretaris Umum Percasi Kabupaten Gianyar memiliki tugas sebagai berikut. 1. Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
2. Mengoordinasi dan bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di lingkungan Percasi Kabupaten Gianyar. 3. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional bidang-bidang di lingkungan Percasi Kabupaten Gianyar. 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personel, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan, pembinaan kerumah tanggaan Percasi Kabupaten Gianyar. 5. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Percasi Kabupaten Gianyar. 6. Menyusun rencana program kerja organisasi secara periodik. 7. Mengoordinasi penyusunan laporan organisasi secara periodik. 8. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap muskap, rakerkap, dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana. 9. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum. 11. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 16. Tugas dan kewajiban Bendahara Umum Percasi Kabupaten Gianyar. Bendahara Umum Percasi Kabupaten Gianyar memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Percasi Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini, bekerja sama dengan bidang dana. 3. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui. 4. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik. 6. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 17. Tugas dan kewajiban bidang organisasi Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang organisasi memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang organisasi. 2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang organisasi. 3. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang organisasi. 4. Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan organisasi anggota. 5. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 6. Mengoordinasi penyusunan laporan bidang organisasi secara periodik. 7. Berkoordinasi dengan bidang pertandingan dan perwasitan serta bidang-bidang lainnya untuk mengatur mutasi atlet. 8. Menyusun seluruh database atlet, wasit dan pelatih. 9. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 18. Tugas dan kewajiban bidang pembinaan prestasi Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang organisasi memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi. 2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang pembinaan prestasi. 3. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi. 4. Mengoordinasi pelaksanaan program Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang pembinaan prestasi. 5. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 6. Berkoordinasi dengan bidang litbang dan bidang-bidang terkait lainnya untuk pembinaan dan pembentukan tim dalam setiap keikutsertaan Percasi Kabupaten Gianyar serta pengiriman atlet. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 19. Tugas dan kewajiban bidang penelitian dan pengembangan Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang penelitian dan pengembangan memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan. 2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang penelitian dan pengembangan. 3. Mengoordinasi setiap kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan. 4. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain.
5. Mengoordinasi penyusunan laporan bidang penelitian dan pengembangan secara periodik. 6. Merencanakan dan menyusun rencana pengiriman peserta penataran pelatih catur. 7. Merencanakan dan menyusun rencana pengiriman peserta pelatihan wasit catur. 8. Merencanakan dan menyusun penelitian pengembangan catur di sekolah dan perguruan tinggi. 9. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 20. Tugas dan kewajiban bidang perencanaan dan anggaran Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang perencanaan dan anggaran memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang perencanaan dan anggaran, dan penggalian dana dengan melakukan usaha-usaha yang sah. 2. Mengalokasikan dana untuk kegiatan Percasi Kabupaten Gianyar. 3. Mengoordinasikan acara-acara dalam rangka rencana penghimpunan dana. 4. Mengadakan koordinasi dengan bendahara dalam menyusun anggaran dan pendapatan Percasi Kabupaten Gianyar. 5. Bertanggung jawab dalam menyusun laporan bidang perencanaan dan anggaran. 6. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang perencanaan dan anggaran pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 21. Tugas dan kewajiban bidang pertandingan dan perwasitan Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang pertandingan dan perwasitan memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memantau serta merekomendasikan wasit-wasit yang akan ditugaskan dalam turnamen-turnamen. 2. Membuat peraturan pertandingan yang diperlukan untuk suatu turnamen. 3. Memantau serta memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para wasit. 4. Merekomendasikan honor wasit dalam setiap turnamen. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 22. Tugas dan kewajiban bidang hukum dan disiplin Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang hukum dan disiplin memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang hukum dan kedisiplinan. 2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang hukum dan kedisiplinan. 3. Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hukum dan kedisiplinan anggota. 4. Mengoordinasi penyusunan laporan bidang hukum dan kedisiplinan. 5. Membuat peraturan-peraturan tentang fair play, disiplin atau etika bagi para pecatur, wasit, pelatih dan panitia kegiatan. 6. Berkoordinasi dengan bidang pertandingan dan perwasitan serta bidang-bidang lainnya untuk mengatur mutasi atlet. 7. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang hukum dan kedisiplinan pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 8. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 23. Tugas dan kewajiban bidang humas Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang humas memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang kehumasan. 2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja Percasi Kabupaten Gianyar dalam bidang media. 3. Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan media. 4. Mengoordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyiapkan pusat sistem informasi olahraga catur. 5. Bertindak sebagai narasumber berkaitan dengan media pada setiap muskap, rakerkap dan rapat-rapat lain. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 24. Tugas dan kewajiban bidang umum Percasi Kabupaten Gianyar. Bidang umum memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membantu Ketua Umum dalam bidang umum. 2. Memfasilitasi bidang-bidang lain dalam berbagai kegiatan. 3. Mengoordinasi setiap kegiatan dengan bidang-bidang lain untuk keberhasilan kegiatan. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 25. Kriteria pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 1. Kriteria umum. A. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi. B. Mampu menjadi pengayom semua unsur masyarakat catur di lingkungan kerja Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 2. Kriteria sebagai Ketua Umum. A.
Mempunyai visi yang luas dalam membina dan mengembangkan olahraga catur. B. Mempunyai kepemimpinan olahraga catur yang handal. C. Mampu mempersatukan semua potensi olahraga catur di wilayah kerja Percasi Kabupaten Gianyar. D. Mampu menjalin kerjasama dengan badan-badan dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga catur. E. Mampu menggalang kerjasama dengan badan keolahragaan catur untuk menunjang pembinaan olahraga catur. F. Mampu menggalang dana untuk mengoptimalkan pembinaan olahraga catur. G. Berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 3. Kriteria sebagai Wakil Ketua Umum. A. Mampu bekerja sama dengan Ketua Umum. B. Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum. C. Mampu mengoordinasi bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya. D. Berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 4. Kriteria sebagai Sekretaris Umum. A. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang baik. B. Mempunyai visi yang luas tentang olahraga catur, organisasi, dan administrasi olahraga catur. C. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi olahraga catur. D. Mampu menjabarkan rencana dan perintah yang menjadi keputusan pengurus. E. Mampu bekerja sama dengan ketua umum dan unsur pengurus lainnya. F. Berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 5. Kriteria sebagai bendahara umum. A. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang baik. B. Mempunyai visi yang luas tentang olahraga catur, organisasi, dan administrasi olahraga catur. C. Mempunyai visi, pengetahuan, dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga catur. D. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditanganinya. E. Mampu bekerja sama dengan ketua umum dan unsur pengurus lainnya. F. Berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar. Pasal 25 ayat 6. Kriteria sebagai ketua bidang. A. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang baik. B. Mempunyai visi yang luas tentang olahraga catur, organisasi, dan administrasi olahraga catur. C. Mempunyai visi, pengetahuan, dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga catur. D. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditanganinya. E. Mampu bekerja sama dengan ketua umum dan unsur pengurus lainnya. Pasal 26. Peraturan pelengkap dan pengisian jabatan. Pasal 26 ayat 1. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus akan diatur berdasarkan Peraturan Organisasi Percasi Kabupaten Gianyar dengan ketentuan. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Pasal 26 ayat 2. Bila dalam pelaksanaan keputusan Muskap, Rakerkap atau rapat pleno ditemukan pengurus yang menurut penilaian Percasi Kabupaten Gianyar tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, Ketua Umum mempunyai kewenangan untuk mengganti yang bersangkutan dengan surat keputusan Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 27. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pengurus Percasi Kabupaten Gianyar dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum Percasi Provinsi Bali berdasarkan keputusan Ketua Umum Percasi Provinsi Bali setelah mendapat rekomendasi dari Ketua KONI Kabupaten Gianyar. Pasal 28. Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 28 ayat 1. Anggota Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar berjumlah paling banyak 5 orang yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam Muskap Percasi Kabupaten Gianyar, yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan paling banyak 3 orang anggota. Pasal 28 ayat 2. Sekretaris Percasi Kabupaten Gianyar, karena jabatannya atau ex officio menjadi Sekretaris Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 28 ayat 3. Ketua dibantu wakil ketua dan sekretaris mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 28 ayat 4. Masa bakti Dewan Penyantun adalah 4 tahun, yaitu bersamaan dengan masa bakti pengurus Percasi Kabupaten Gianyar.
dan anggotanya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Pasal 28 ayat 5. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar adalah: A. Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Percasi Kabupaten Gianyar. B. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Percasi Kabupaten Gianyar, baik diminta maupun tidak. C. Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah dengan Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 28 ayat 6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 28 ayat 7. Dewan Penyantun Percasi Kabupaten Gianyar wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Percasi Kabupaten Gianyar, misalnya Muskap, Rakerkap, dan kejuaraan Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 29. Dewan Kehormatan Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 29 ayat 1. Dewan Kehormatan Percasi Kabupaten Gianyar mempunyai anggota yang tidak dibatasi jumlahnya, yang terdiri atas para mantan ketua Percasi Kabupaten Gianyar dan tokoh olahraga catur Kabupaten Gianyar yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan olahraga catur Kabupaten Gianyar. Pasal 29 ayat 2. Keanggotaan Dewan Kehormatan Percasi Kabupaten Gianyar bersifat penghargaan dan penghormatan yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam musyawarah Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 29 ayat 3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Percasi Kabupaten Gianyar berlaku untuk seumur hidup. Pasal 29 ayat 4. Anggota Dewan Kehormatan Percasi Kabupaten Gianyar wajib diundang dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Percasi Kabupaten Gianyar, misalnya Muskap, Rakerkap, dan kejuaraan Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 29 ayat 5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Ketua Percasi Kabupaten Gianyar. Bab 5. Musyawarah dan Rapat. Pasal 30. Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 30 ayat 1. Hak suara dan jumlah utusan. A. Setiap pengurus Percasi Kecamatan dan pengurus klub catur yang sudah menjadi anggota, yang ada di wilayah kerja Percasi Kabupaten Gianyar memiliki hak satu suara. B. Setiap pengurus kecamatan dan pengurus klub catur berhak mengirimkan 2 orang utusan untuk hadir dalam Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. C. Setiap peninjau yang diundang dari organisasi catur yang belum menjadi anggota Percasi Kabupaten Gianyar dapat mengirimkan 1 orang utusan tetapi tidak memiliki hak suara maupun hak bicara. D. Pengurus Percasi Kabupaten Gianyar tidak mempunyai hak suara di dalam Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 30 ayat 2. Tempat dan pemberitahuan. A. Muskap Percasi Kabupaten Gianyar diselenggarakan di tempat kedudukan Percasi Kabupaten Gianyar atau tempat lain yang diputuskan oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. B. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap pengurus Percasi Kecamatan atau klub catur yang berhak mengikuti Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dimaksud. Sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum Muskap Percasi Kabupaten Gianyar itu diselenggarakan. Di dalam pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dan diuraikan dengan singkat acara yang akan dibicarakan. C. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam Muskap Percasi Kabupaten Gianyar wajib dikirimkan oleh Percasi Kabupaten Gianyar dan atau panitia pelaksana Muskap Percasi Kabupaten Gianyar, yang ditujukan kepada setiap dan seluruh peserta Muskap Percasi Kabupaten Gianyar yang berhak sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 di atas, sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum dilaksanakannya Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 30 ayat 3. Quorum. A. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2.b di atas telah dipenuhi, Muskap Percasi Kabupaten Gianyar adalah sah, dan dapat memutuskan semua hal yang dibicarakan bila mana telah memenuhi quorum.
yakni dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 dari jumlah setiap pengurus kecamatan atau klub catur. B. Apabila pada saat berlangsungnya Muskap Percasi Kabupaten Gianyar ternyata kuorum sebagaimana pasal 30 ayat 3 poin B di atas tidak dipenuhi, maka Muskap Percasi Kabupaten Gianyar ditunda untuk waktu paling lama 60 menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir mengikuti Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Apabila setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dinyatakan sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan. Pasal 30 ayat 4. Pimpinan. A. Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskap Percasi Kabupaten Gianyar yang terdiri atas 5 orang yaitu seorang ketua, 3 orang wakil ketua dan seorang sekretaris. B. Pimpinan Muskap Percasi Kabupaten Gianyar terdiri atas 3 orang yang mewakili Percasi Kabupaten Gianyar, dan 2 orang yang mewakili Percasi Kecamatan atau klub catur. C. Selama pimpinan Muskap Percasi Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 4 poin A belum dipilih, untuk sementara Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dipimpin oleh Ketua Percasi Kabupaten Gianyar yang bertugas untuk mengesahkan peraturan tata tertib dan acara, dan memilih pimpinan Muskap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 30 ayat 5. Putusan. A. Setiap putusan yang diambil di dalam Muskap Percasi Kabupaten Gianyar dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bila mana musyawarah gagal mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bila mana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah. B. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain yang ditolak. Pasal 31. Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 31 ayat 1. Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar bila mana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal-hal yang akan dibicarakan. Pasal 31 ayat 2. Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah tambah 1 dari jumlah Percasi Kecamatan atau klub catur yang ada di wilayah kerja Percasi Kabupaten Gianyar, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal-hal yang akan dibicarakan. Pengurus Percasi Kabupaten Gianyar diwajibkan menyelenggarakan Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar bila ada permintaan tersebut. Pasal 31 ayat 3. Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan untuk menghadiri Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar adalah sama dengan Muskap Percasi Kabupaten Gianyar diatur di dalam pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 4. Tempat penyelenggaraan Muskablup Percasi Kabupaten Gianyar adalah di tempat kedudukan Percasi Kabupaten Gianyar atau tempat lain yang diputuskan oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 31 ayat 5. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan atau pemberitahuan, quorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi Muskap Percasi Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum di dalam pasal 30 ayat 2 sampai dengan pasal 30 ayat 5. Pasal 32. Rapat. Beberapa macam rapat dalam Percasi Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut. A. Rapat teknis operasional. B. Rapat pengurus inti. C. Rapat pleno. D. Rapat kerja kabupaten. Pasal 33. Rapat teknis operasional. Pasal 33 ayat 1. Rapat teknis operasional Percasi Kabupaten Gianyar adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian pengurus Percasi Kabupaten Gianyar untuk membahas dan memutuskan segala persoalan teknis operasional dan bersifat khusus. Pasal 33 ayat 2. Rapat teknis operasional bisa diadakan 1 kali dalam 1 bulan dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang bersifat teknis operasional. Pasal 34. Rapat pengurus inti. Pasal 34 ayat 1. Rapat pengurus inti dihadiri oleh pengurus inti, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
Pasal 34 ayat 2. Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, terutama yang menyangkut masalah kebijakan. Pasal 34 ayat 3. Bila mana diperlukan, rapat pengurus inti dapat mengundang ketua-ketua bidang. Pasal 34 ayat 4. Rapat pengurus inti bisa diadakan 1 kali dalam setiap 1 bulan. Pasal 35. Rapat pleno. Pasal 35 ayat 1. Rapat pleno Percasi Kabupaten Gianyar adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 35 ayat 2. Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan. Pasal 35 ayat 3. Rapat pleno adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai quorum, rapat ditunda selama 60 menit dan dapat dilanjutkan atas persetujuan peserta. Pasal 35 ayat 4. Rapat pleno bisa diadakan 1 kali dalam setiap 1 bulan. Pasal 35 ayat 5. Undangan untuk rapat pleno harus dilakukan secara tertulis ke alamat setiap anggota atau pengurus Percasi Kabupaten Gianyar paling sedikit 3 hari sebelum rapat dimaksud dilaksanakan dan undangan tersebut harus mencantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, waktu, tempat, serta acara rapat. Pasal 36. Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 36 ayat 1. Hak suara dan jumlah utusan. A. Setiap anggota berhak mengeluarkan 1 suara dalam setiap rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar. B. Setiap anggota berhak mengirimkan 2 orang utusan dalam setiap rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar. C. Setiap instansi atau organisasi lain yang mendapatkan undangan berhak mengirimkan 1 orang utusan yang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara. Pasal 36 ayat 2. Tempat dan pemberitahuan. A. Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar diselenggarakan di tempat kedudukan Percasi Kabupaten Gianyar atau tempat lain yang diputuskan oleh pengurus Percasi Kabupaten Gianyar. B. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap anggota sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar itu diselenggarakan. Di dalam pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam, dan tempat penyelenggaraan Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar dan diuraikan dengan singkat acara yang akan dibicarakan. C. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas dan diputuskan di dalam Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar yang akan diselenggarakan. Wajib dikirimkan oleh Percasi Kabupaten Gianyar dan atau panitia pelaksana yang ditunjuk kepada setiap anggota sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 36 ayat 3. Quorum. A. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 2 poin B telah dipenuhi, Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan. Apabila Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 utusan yang sah dari jumlah anggota yang ada. B. Apabila pada saat berlangsungnya Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar ternyata quorum sebagaimana pasal 36 ayat 3 poin A tidak dipenuhi, Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar ditunda untuk waktu paling lama 60 menit, untuk memberi kesempatan bagi utusan yang belum hadir mengikuti Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar. Apabila setelah itu ternyata quorum belum juga dipenuhi, Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar dinyatakan sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan. Pasal 36 ayat 4. Pimpinan. Rakerkap Percasi Kabupaten Gianyar dipimpin oleh Ketua Umum Percasi Kabupaten Gianyar didampingi Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Bila mana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakilkan Wakil Ketua Percasi Kabupaten Gianyar sebagai pimpinan rapat. Pasal 36 ayat 5. Putusan. A. Setiap putusan yang diambil di dalam Percasi Kabupaten Gianyar dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bila mana musyawarah gagal mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara.
dan putusan adalah sah bila mana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah. B. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara, yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang menyangkut diri orang, dan untuk hal-hal lain yang ditolak. Bab 6. Kejuaraan-kejuaraan. Pasal 37. Kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan dan diikuti oleh Percasi Kabupaten Gianyar mengacu pada apa yang tertulis di Anggaran Dasar Percasi. Bab 6. Kejuaraan-kejuaraan. Pada pasal 35 tentang kejuaraan-kejuaraan yang penjelasan lengkapnya tertulis di Anggaran Rumah Tangga Percasi. Bab 6. Kejuaraan. Pada pasal 62 tentang tugas dan kurun waktu penyelenggaraan. Pasal 62 ayat 1. Kejuaraan kabupaten atau kota, Kejurkap atau Kejurkot. A. Percasi kabupaten atau kota bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kejuaraan kabupaten atau kota sebagai puncak kegiatan olahraga catur di kabupaten atau kota, yang diselenggarakan sebisa mungkin 1 kali dalam setiap tahun. B. Persiapan dan penyelenggaraan kejuaraan kabupaten atau kota dilakukan dengan berpedoman pada peraturan kejuaraan provinsi yang berlaku serta peraturan Percasi provinsi yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan kejuaraan kabupaten atau kota. Pasal 62 ayat 2, Kejuaraan Provinsi, Kejurprov. A. Percasi provinsi bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kejuaraan provinsi sebagai puncak kegiatan olahraga catur di provinsi, yang diselenggarakan sebisa mungkin 1 kali dalam setiap tahun. B. Persiapan dan penyelenggaraan kejuaraan provinsi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan kejuaraan nasional yang berlaku serta peraturan PB Percasi yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan kejurnas. Pasal 62 ayat 3, Kejuaraan Nasional, Kejurnas. A. PB Percasi memberi tugas kepada Percasi provinsi yang ditunjuk sebagai penyelenggara kejurnas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kejurnas sebagai puncak kegiatan olahraga catur di Indonesia yang diselenggarakan 1 kali dalam setiap tahun. B. Peraturan kejurnas dipersiapkan oleh PB Percasi dan kemudian disampaikan kepada Rakernas terdekat untuk disahkan. C. Persiapan dan penyelenggaraan kejurnas dilakukan sesuai dengan peraturan kejurnas yang berlaku. D. Peraturan kejurnas membuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut. 1. Mempertandingkan seluruh kategori dan nomor yaitu terbuka, senior putri atau wanita dan kelompok junior yang merupakan kelompok wajib. 2. Untuk dapat dipertandingkan dalam seluruh kategori dan kelompok umur, pesertanya paling sedikit berjumlah 10 orang. 3. Setiap kelompok yang dipertandingkan dalam kejurnas minimal diikuti oleh 3 provinsi. 4. Pengprov Percasi yang menjadi tuan rumah kejurnas diberikan kuota tambahan 50% peserta dari tiap nomor yang dipertandingkan. 5. Peserta yang pada kejurnas sebelumnya keluar sebagai juara kelompok umur tertentu, diharuskan naik ke kelompok umur di atasnya. Bab 7. Keuangan. Pasal 38. Pembukuan. Pasal 38 ayat 1. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan Percasi Kabupaten Gianyar dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku secara umum di Indonesia. Pasal 38 ayat 2. Tahun buku Percasi Kabupaten Gianyar dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Pasal 39. Pertanggungjawaban keuangan. Pasal 39 ayat 1. Percasi Kabupaten Gianyar menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan kepada dan di dalam Muskap atau Rakerkap. Pasal 39 ayat 2. Apabila diselenggarakan Muskabluk, Percasi Kabupaten Gianyar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Bab 8. Mutasi atlet. Pasal 40. Mutasi atlet. Mutasi atlet yang berlaku dan diberlakukan Percasi Kabupaten Gianyar mengacu pada apa yang tertulis di Anggaran Dasar Percasi. Bab 8. Mutasi atlet. Pada pasal 38 tentang mutasi atlet, yang penjelasan lengkapnya tertulis di Anggaran Rumah Tangga Percasi. Bab 8. Mutasi atlet. Pada pasal 65 tentang mutasi atlet. Pasal 65 ayat 1. Setiap atlet dapat melakukan mutasi antar perkumpulan atau klub atau percasi kecamatan, antar pengkap atau pengkot percasi, maupun antar pengurus provinsi percasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 65 ayat 2, mutasi adalah hak atlet,
dan sah apabila sudah mendapat surat izin mutasi dari klub atau percasi kecamatan atau pengkap atau pengkot percasi atau pengprov percasi di mana atlet tersebut berasal. Pasal 65 ayat 3. Pengurus besar percasi mengesahkan mutasi atlet antar provinsi. Pengurus provinsi percasi mengesahkan mutasi atlet antar kabupaten atau kota di wilayahnya. Pengurus percasi kabupaten atau kota mengesahkan mutasi atlet antar klub atau percasi kecamatan di wilayahnya. Pasal 65 ayat 4. Untuk mendapat pengesahan sesuai pasal 65 ayat 3, mutasi atlet harus dilakukan secara benar dan sah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang akan diatur lebih terperinci di dalam peraturan organisasi, PO, Percasi. Bab 9. Lain-lain. Pasal 41. Perubahan, pengecualian anggaran rumah tangga. Pasal 41 ayat 1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap anggaran rumah tangga hanya dapat disahkan oleh Muskap apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rakerkap. Pasal 41 ayat 2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Muskap atau Rakerkap apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Muskap atau Rakerkap. Pasal 41 ayat 3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan anggaran rumah tangga hanya dapat disahkan oleh Muskap atau Rakerkap dengan cara seperti tersebut pada pasal 41 ayat 1 dan pasal 41 ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Muskap atau Rakerkap. Pasal 42. Peraturan dan atau keputusan organisasi. Pasal 42 ayat 1. Segala sesuatu yang tidak diatur dan atau belum cukup diatur oleh anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh pengurus percasi Kabupaten Gianyar di dalam satu atau beberapa peraturan organisasi, PO, Percasi Kabupaten Gianyar. Pasal 41 ayat 2. Peraturan dan atau keputusan dimaksud pasal 42 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga dan atau setiap keputusan Muskap atau Rakerkap. Bab 10. Masa berlaku. Pasal 43. Masa berlaku. Anggaran rumah tangga Percasi Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak disahkan pada Muskap Percasi Kabupaten Gianyar pada tanggal 15 Maret tahun 2022.